Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Bahwa setelah tiba di Halim Perdana Kusuma, maka akan dari pesawat akan dipindahkan kembali ke ambulan untuk menuju ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati guna mendapatkan perawatan yang lebih intensif di sana. Karena memang Kapolda Jambi dari 8 korban heli jatuh di perbukitan Tamia Kerinci Jambi itu menderita luka yang parah dibandingkan dengan korban-korban lainnya. Kelima korban lainnya itu masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kota Jambi karena kondisi mereka sudah cukup baik dan tidak perlu lagi mendapat perawatan yang lebih intensif di Rumah Sakit Polri di Jakarta. Artinya karena kondisi harus menjadi penanganan yang lebih intensif, maka yang diberangkatkan hanya Kapolda Jambi dan ajudannya Aditya. Luka yang dialami Aditya, Pena, itu pada bagian kepala dan kami lihat kemarin juga ada memar membiru di bagian kelopak mata dan sepertinya itulah yang membuat Aditya juga ikut dievakuasi menuju Rumah Sakit Polri di Kramat Jati guna juga mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Selain Kapolda Jambi yang memang sudah kita kabarkan bahwa kondisinya yang paling parah dari korban-korban lainnya, yaitu menderita patah tangan di kanan dan terjadi memar yang hebat di bagian punggung dan pinggang. Penanganan di sana masih berlangsung, tetapi mereka dalam keadaan sadar dan sudah tertangani dengan baik. Bahkan satu lagi yaitu Kaosri yang juga menjadi korban dari heli jatuh ini sudah diperbolehkan untuk rawat jalan. Jadi di rumah sakit itu tinggal 5 korban lagi yang masih mendapatkan perawatan. Mudah-mudahan 1 atau 2 hari ke depan 5 korban ini sudah bisa juga menjalani pengobatan jalan dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Hanya Kapolda Jambi dan ajudannya yang harus mendapatkan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Iya, korban. Tapi begitu nyampe korbannya muncul lagi biasa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung proses evakuasi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono beserta rombongan helikopter yang mendarat darurat akibat cuaca buruk di Bukit Tamiai, Kerinci, Jambi. Setelah semua penumpang berhasil diselamatkan, Kapolri menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua tim gabungan yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melakukan evakuasi kepada para korban. Dari Basarnas, terima kasih banyak BMKG. Saya selaku Kapolri mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh tim yang telah berhasil melaksanakan kegiatan evakuasi penyelamatan, di mana selama kurang lebih 3 hari, baik tim yang tergabung dalam tim SAR darat maupun tim SAR yang tergabung dalam tim SAR udara telah bekerja keras, namun tentunya tidak mudah untuk melakukan evakuasi. Baru hari kedua, teman-teman dari tim SAR darat maupun tim SAR udara bisa bertemu dengan korban dan alhamdulillah di hari kedua bisa diberikan bantuan makanan, obat-obatan dan juga tenda ataupun bivak sehingga bisa dilakukan tindakan pertama untuk membantu anggota kita yang terluka. Hari ini alhamdulillah dari mulai tadi jam 2:30 ya, jam 14:27 akhirnya tim SAR udara berhasil mengevakuasi 2 orang yang pertama
kemudian sampai dengan 5 kali kegiatan. Alhamdulillah sampai saat ini, terakhir tadi saya sempat bertemu dengan Kapolda Jambi yang baru saja mendarat, kondisinya masih sadar, cukup stabil, dan saya sempat berbincang-bincang dengan beliau dan sekarang sedang dibawa ke rumah sakit Bayangkari. Buat pimpinan warga. Kapolri berharap seluruh korban peristiwa tersebut dapat kembali pulih setelah mendapatkan perawatan secara intensif oleh pihak rumah sakit. Dari Jambi, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Saudara melakukan serah terima dengan saudara Janto, tadi saudara sebutkan di kantor Polsek kah atau di kantor Polsek? Yang pertama itu. Yang pertama tanggal 7? Yang tanggal 7 di kantor. Tanggal 9 di Blangwer. Di mana? Tanggal 9 dan 10 di depan pemadam. Depan pemadam ya, bukan di kantor lagi ya? Ya. Oke, baik. Tadi berkisar tentang sosok jenderal. Saya ingin membacakan berita acara pemeriksaan saudara pada poin 37. Pada bulan Agustus 2022, saudara lupa tanggalnya di sini, saudara saksi Kasranto menerima telepon dari terdakwa Linda dengan dialog sebagai berikut. Terdakwa Linda berkata, "Mas, ada yang mau beli sabu nggak?" Saudara saksi Kasranto menjawab, "Sabu siapa, Mam? Nanti saya tanyakan teman-teman." Lalu terdakwa Linda menjawab, "Punya Jenderal Teddy TM." "Aman, Mas, punya Jenderal." Lalu saudara kembali bertanya, "Harganya berapa, Mam?" Dan terdakwa Linda menjawab, 400 juta per kilo, tapi mintanya cash. Lalu saudara kembali menjawab, "Coba nanti saya tanya teman-teman." Pembicaraan tersebut
Benar terjadi. Betul. Ketika saudara berbicara dengan saudara terdakwa Linda, saudara bertanya lebih jauh tidak? Siapa itu? Tadi disebut di sini Jenderal Teddy TM. Bertanya lebih lanjut tidak? Jadi saya sebagai anggota Polri juga udah tahu kalau Pak TM itu Kapolda Padang. Saya tidak tahu Kapolda Padang itu siapa. Apakah yang saudara maksud itu Teddy Minahasa? Ya betul, cuman untuk Linda nggak pernah nyebut Kapolda, nama aja Teddy Minahasa. Saya kan tidak bertanya Kapolda atau tidak. Ini saya hanya membacakan berita Ya. acara. Jadi yang saudara sampaikan di persidangan ini yang betul ya. Lalu saudara sudah kenal dengan terdakwa Linda dengan waktu yang relatif cukup lama ya. Betul. Apa alasannya saudara yang pertama kali diingat oleh terdakwa Linda untuk membantu menjual narkotika jenis sabu ini? Saya juga nggak tahu kenapa Linda percaya sama saya, Pak. Tidak tahu? Ya. Apakah ada pengalaman sebelumnya bersama dengan terdakwa Linda? Saya seumur saya jadi polisi yang udah hampir pensiun tidak pernah menawarkan barang-barang haram begini. Tapi saudara sebelum dilakukan penangkapan dan sebelum proses serah terima barang yang saudara ceritakan tadi, saudara sudah kenal tidak sih dengan narkotika jenis sabu ini? Tahu? Tahu dalam rangka apa? Sebagai orang yang sering menangkap atau? Ya saya sebagai anggota Polri harus tahu bahwa narkotika itu kan saya pernah jadi kanit juga, Pak. Tapi saudara tidak tahu kenapa terdakwa Linda menghubungi saudara sebagai orang yang pertama untuk menjual itu? Ya begitu mungkin. Intinya tidak tahu ya? Ya. Terima kasih majelis, cukup. Baik, barang buktinya nanti setelah PH ya. Baik, giliran berikutnya kepada penasihat hukum para terdakwa. Baik. Yang sudah, jangan lagi. Baik, terima kasih. Silakan. Tadi saudara menjelaskan bahwa terdakwa saksi menjelaskan mengenai 400 juta, ya kan? Itu adalah deal-dealan Anda dengan terdakwa Linda, begitu ya? Nah, 400 juta itu Ibu Linda cerita dikasih ke siapa? Ya? Ibu, 400 juta itu terdakwa Linda bilang nggak ke saksi untuk dikasihkan ke siapa tuh 400 juta? Ya yang jelas kalau 400 juta nggak pernah cerita, yang jelas saya store ke Bu Linda aja, nggak tahu diserahkan kemana yang punya barang. Tapi tahu barang bukti ataupun sabu tersebut dari Padang tahu? Tahu. Oh, Anda tahu ya. Apakah saudara saksi yang menyuruh untuk memberitahukan ke Linda agar barang sabu tersebut dibawa ke Jakarta? Maksudnya kan itu kan sabu tersebut dibawa dari Padang ke Jakarta. Nah, saudara saksi menyampaikan nggak atau bagaimana deal-dealannya kok bisa barang bukti sabu tersebut dibawa ke Padang? Apakah Anda yang menyuruh untuk membawa ke Jakarta? Tidak. 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 Setahu Anda siapa? Bagaimana deal-dealannya coba? Saya cerita dari Linda aja. Hah? Bagaimana coba jelaskan? Cerita dari Linda aja, Pak, barang itu udah sampai Jakarta. Oh, jadi nggak dikasih tahu dari Padang atau kronologisnya bagaimana nggak tahu? Kronologisnya nggak tahu, yang penting barangnya dari Padang. Oh, tahu udah barang dari Padang tahu. Jadi alasan yang sangat mendasar mau membantu saudara Linda untuk menjual sabu apa? Selain yang Anda katakan di sini untuk karena masalah ekonomi dalam BAP saksi saudara. Yang jelas kalau saya bahwa barang itu milik Jenderal Aman Mas, maka dari itu saya berani memberanikan diri menjual barang itu walaupun saya nggak pernah menjual. Oke. Apakah saudara saksi menyampaikan juga kepada terdakwa Janto terkait bahwa barang tersebut milik sang jenderal atau Betul. barang TM atau barang Teddy? Jadi kalau sama Janto saya cuman carikan lawan, ini barangnya jenderal. Oh, tapi Anda menyampaikan ya ke Janto. Gimana respon Janto pada saat itu? Oke, nanti saya carikan. Oh gitu. Nah, Anda mengatakan di situ sudah merasa aman. Betul. Ya kan dalam BAP saudara juga poin 40 halaman 11
saya bahwa sabu yang dijual aman karena milik seorang jenderal. Maksud aman itu bagaimana? Apakah bisa diartikan aman itu jualnya tidak ketangkap atau seperti apa? Coba jelaskan. Aman itu sebatas kalau ada apa-apa mungkin di backup sama jenderal itu. Jenderal siapa? Ya yang jenderal yang ada di situ. Oh, yang Anda sebutkan di sini Teddy atau Ya. alias TM. Oke. Saksi ikut gak ketika penangkapan di rumah Linda? Saya ikut tapi di mobil. Di mobil, ikut ya. Nah, ketika itu saudara tahu gak apakah Linda kooperatif untuk memberikan semua informasi terkait asal usul barang, siapa pelakunya, dia kooperatif atau tidak? Atau berbelit-belit? Kalau saya nggak ikut masuk ke dalam, setahu saya baik saya maupun Linda kooperatif. Sepengetahuan kooperatif ya? Iya. Cukup majelis, terima kasih majelis. Baik. Ada barang bukti yang ingin dipertunjukkan? Apakah kenal para terdakwa? Silakan kemari. Saksi maju ke depan. Penasihat hukum mewakili para terdakwa. Mari. Ini yang kita pertunjukkan ini berarti barang bukti yang berkaitan dengan mereka berdua, bukan untuk Kasranto. Nah, nanti kalau Kasranto punya dia, oh ini simpan dulu. Ini punya siapa? Dodi. Saksi kenal ini, handphone ini? Saya tidak tahu itu. Tidak tahu, dia tidak kenal, tidak pernah lihat. Baik, untuk ini dia tidak kenal. Yang mana? Yang sabunya kemarin. Oh ini. Oke. Waktu saudara ambil dan simpan di kantornya tadi, sempat lihat isinya bungkusan itu apa? Sabu. Sabu. Sempat lihat dia apakah seperti ini? Kenal? Betul yang mulia. Betul seperti ini. Sama, oke, dibenar. Yes. Ini sama ya. Ini punya Linda. Sama ya. Sama yang mulia. Oke. Harus jangan kecil. Cukup. Baik. Silakan dulu. Ini. Nanti lagi dipertunjukkan. Bawa dulu. Oke. Baik. Bagaimana, ada tanggapan atau keberatan atas keterangan saksi ini? Yang pertama, Linda dulu. Silakan. Yang diterangkan saja. Kalau yang nggak diterangkan, jangan disanggah. Silakan. Terima kasih yang mulia. Ada banyak yang keberatan ini. Satu, poin-poinnya. Satu yang keberatan ini. Dia sebut tadi gini, yang seperti menurut saya seperti ini. Gitu keberatan. Silakan. Waktu pertama kali saya menghubungi Kasranto, barang itu masih belum datang, tapi saya udah hubungi Pak Kasranto untuk datang ke rumah saya. Saya bilang sama Pak Kasranto, As, ini ada barang 5 kilo, punya TM. Ya. Langsung Kasranto bilang, oh itu pasti BB, barang bukti maksudnya. Iya mas, pasti. Emang TM mau barang dari mana? Nanti saya carikan lawan, tapi nggak bisa sepenuhnya terbayar. Mungkin 1 minggu 1. Nanti saya sampaikan ke TM. Saya bilang begitu. Terus yang kedua, masalah mucikari. Saya tidak pernah menjadi mucikari. Jadi pekerjaan saya adalah membantu Polri untuk menangkap penyelundup dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia. Dan saya ikut surveillance juga sampai berbulan-bulan kami tidak pulang. Tapi kami dapat hasil yang luar biasa. Dan saya pencari dana juga untuk menjual barang antik juga untuk ke Brunei Darussalam. Kegiatan kami itu. Jadi kalau kami nggak ada kegiatan, kami di rumah. Hanya itu.
Terima kasih Yang Mulia. Pemirsa, kami akan kembali dengan kabar lainnya usai jeda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukses kan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. Pukul 9 pagi. Hanya di TV One. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di Kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, Ditambah perasan hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya, ada teman saya yang memang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita belajar ya. Saya sampai bilang ini andaliman, ini andalkan iman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya nih.
sedikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi, nanti kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza. Yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza waralaba. Enak sih Kak, enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah jumpain menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, coba gitu. Aneka pizza andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari Kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.